Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratal muhtaramin, para alim, para sepuh bini sepuh, para yai, wabil khusus Bapak Kiai Abdul Hamid Al-Hafid, Bapak Kiai Haji Abdul Razak Al-Hafid, Bapak Kiai Munawir, yang sama-sama kita hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak, Bapak Haji Muhammad Mudir SAG MSI, yang kami hormati Pengawas Madrasah Wilayah Guntur dan Karangtengah, Bapak Mat Royadi SPD MPDI, yang saya hormati Kepala Desa Pulosari atau yang mewakili, yang saya hormati Ketua Boarding Tahfidz dan Sain Bustanul Quran Bapak Kiai Imron SPDI, Pengasuh Boarding Tahfidz dan Sain Bustanul Quran Bapak Kiai Sofiun Naja Al-Hafidz, Bapak Ibu Murabi Ustadz Ustadzah Boarding Bustanul Quran, Bapak Ibu Guru dan pegawai MTSN 3 Demak yang saya hormati dan yang saya banggakan. Tak lupa Bapak Ibu Wali Santri yang saya hormati, yang insya Allah dirahmati oleh Allah, dan seluruh tamu undangan yang berbahagia. Tak lupa anak-anakku semua, anak-anak santri boarding Tahfidz dan Sain Bustanul Quran yang insya Allah dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah, pada malam yang sangat membahagiakan ini kita semua senantiasa dalam limpahan rahmat, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa melaksanakan haflah akhirus sanah sekaligus wisuda bagi para santri Bustanul Quran angkatan pertama, tahun pertama. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita semua bisa mengantarkan anak-anak kita untuk meneruskan hafalannya hingga menjadi hafid dan hafidhah khatam 30 juz. Amin Allahumma amin. Yang kedua kalinya, sholat ma'asalam senantiasa kami sanjungkan keharibaan junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam biqaulina Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu dan anak-anak yang saya hormati dan yang saya banggakan, alhamdulillah malam ini saya sebagai kepala madrasah sangat bahagia, sangat bangga dengan tampilan anak-anak yang luar biasa. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kakan Kemenak bahwa anak-anak kita tidak hanya sekedar jadi hafid atau hafidhoh, tapi yang luar biasa lagi Bapak Ibu, anak-anak kita, anak-anak panjenengan sedoyo kan anak kula nggih Bapak Ibu nggih. Jadi saya nyebutnya anak-anak kita. Anak-anak kita itu memang luar biasa Bapak Ibu. Jadi di bidang akademik pun juga mereka tidak kalah. Kemarin ketika wisuda di Wisma Halim sudah disampaikan oleh Ibu Arifah nggih, sebagai orang tua Satria, bahwa anak-anak MTS banyak prestasi. Bahkan ketika di MAN itu juara umum, di MTS Kabupaten Demak yang jumlahnya 138 itu beberapa saat yang lalu. Saya kurang paham apa sudah ada tambahan atau belum. Itu MTSN 3 Demak selalu menempati peringkat teratas. Sehingga tadi Bapak Kakan Kemenak menunjuk MTSN 3 sebagai madrasah percontohan atau pilot project. Itu karena berangkatnya dari kondisi real Madrasah Sanawiyah Negeri
Tiga Demak tercinta ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, orang tua atau wali santri ini merupakan orang yang sangat bejo. Ya Bapak Ibu nggih. Bejo donya akhirat tadi sudah banyak disampaikan oleh Bapak Kakan Kemenak. Kalau anaknya hafid, anaknya deres, tidak mungkin orang tuanya akan macam-macam, dan insya Allah akan menambah sakinah keluarga kita. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang solihah, solih dan solihah, dan itu Bapak Ibu utamanya, utamanya. Jadi saya sebagai kepala madrasah terus terang tidak bisa menahan tangis Bapak Ibu. Ini saya cerita sekilas. Ingat 3 tahun yang lalu, anak-anak dengan didukung Bapak Ibu wali santri penuh perjuangan untuk merintis melaksanakan tahun pertama boarding school, boarding tahfidz sains. Anak-anak harus tidur di kelas, harus gelar kasur di lantai. Kami keluarga besar MTSN punya keyakinan kalau kita punya niatan yang baik, insya Allah Allah akan memberikan jalan keluarnya. Kami para guru berembuk. Ini ketika saya datang ke sini Bapak Ibu, memang bekal dari Kudus saya bawa. Saya di Kudus membentuk kelas tahfidz, tapi hanya sekedar tambahan jam Bapak Ibu, karena saya mau membentuk boarding tidak punya lokasinya terbatas, tanahnya terbatas. Tapi saya pingin menumbuhkan cinta Al-Quran, paling tidak anak-anak senang dulu. Ini ketika saya diangkat kepala pertama, menjadi kepala tahun pertama, langsung saya menambahkan jam tahfidz. Ketika anak-anak pulang, satu kelas saya tambahi jam tahfidz. Di samping itu dulu karena persyaratan kelulusan itu 4 mapel Bapak Ibu. Itu alhamdulillah anak-anak tahfidznya jalan, walaupun hanya tambahan ada yang 5 juz. Kewajibannya hanya selama setahun hanya 1 juz Bapak Ibu. Karena apa? Karena memang waktunya sangat terbatas. Tapi alhamdulillah sudah ada yang 5 juz. Itu pun prestasi akademiknya luar biasa. Itu ujian nasional, ujian madrasah, MTSN 2 Kudus juara 1 kabupaten. Nilainya tertinggi sekabupaten. Itu kan luar biasa nih Bapak Ibu. Itu juga karena mungkin anak-anak yang menghafal Al-Quran itu ditambah kecerdasannya, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Bapak Kakan Kemenak, wong sing sinau Al-Quran insya Allah yang lain pun akan dipermudah oleh Allah. Itu saya teringat sekali, itu saya bawa ke sini, saya bawa ke MTSN 3 Demak, karena tahun 2018 saya dimutasi di MTSN 3 Demak. Tahun 2018, tahun 2019 saya bahas dengan teman-teman. Pengalaman di Kudus saya terapkan di sini, kan saya harus dapat dukungan. Saya ajak rembukan dengan keterbatasan, akhirnya teman-teman setuju. Saya yakinkan kalau kita punya niatan yang baik, insya Allah diberi jalan keluar. Alhamdulillah baru berjalan 1 tahun kami mengajukan bantuan itu yang sedianya disemayani 2022. Alhamdulillah 2021 itu sudah terrealisasi gedung yang megah di belakang. Tentunya Bapak Ibu sudah tahu. Jadi perjuangan Bapak Ibu guru, perjuangan anak-anak yang dengan ikhlas walaupun dengan keterbatasan dijawab oleh Allah, diberikan fasilitas yang alhamdulillah memadai. Jadi kalau sudah lihat kondisi boarding sekarang, tentunya Bapak Ibu tidak akan merasa was-was lagi. Engko nek anakku pas babuk digremeti ulo tapi piye. Insya Allah tidak nggih Bapak Ibu, karena di gedung itu sudah dilengkapi dengan dipan nggih. Walaupun nuwun sewu nggih, ini untuk Bapak Ibu terpaksa dulu yang tahun pertama saya mintai iuran untuk beli dipan. Karena apa? Jatah ruangan hanya lantai 2, kami buat lantai 3. Jadi jatah untuk meubiler tidak saya cekke. Meubiler hanya dapat berapa persen, kekurangannya saya mintakan Bapak
ibu wali santri yang sekarang ini di wisuda. Semoga ini semua menjadi amal jariah panjenengan semua yang insya Allah pahalanya akan selalu mengalir. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin Bapak Ibu bertanya, ngopo sih wisuda kok ping loro? Kemarin kan sudah dilaksanakan megah di gedung Wisma Halim. Sekarang kok wisuda lagi? Itu memang ada maksud tertentu Bapak Ibu. Yang pertama memang kami pengen memberikan apresiasi kepada anak-anak penghafal Al-Quran ben tambah semangat. Nggih, ben tambah semangat, biar tambah semangat untuk melanjutkan hafalannya. Nek wis wisuda diumumke nang ngarep nggih, diarak nggih Bapak Ibu. Nek ameh mandek tengah dalan kan isen nggih. Pertama enggak apa-apa kita karena manusia, tapi nanti akhirnya kita akan bisa ikhlas karena Allah. Jadi harapan saya dengan kita wisuda tersendiri anak-anak penghafal Al-Quran itu bisa memotivasi anak-anak untuk lebih mempertahankan lagi dan meningkatkan, menambah hafalannya. Semoga bisa menjadi 30 juz, menjadi hafid dan hafidho. Yang kedua, dengan di wisuda yang kedua ini memang saya pengen menunjukkan kepada Bapak Ibu wali santri ya. Bapak Ibu wali santri tahu anak saya itu sudah sampai juz berapa nggih, sampai juz berapa nggih. Jadi itu kalau kita tahu anak kita sampai juz berapa itu kan orang tua berusaha untuk memfasilitasi. Betul loh Bapak Ibu. Tadi kalau di depan kan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, itu jelas. Siapapun hafal, siapapun tahu itu. Dan memang benar adanya. Sekarang ini yang untuk Bapak Ibu. Nggih. Man qara'al Qur'ana wa jama'al Qur'ana kana lahu da'watun mustajabun. Siapa yang membaca Al-Qur'an apalagi menghafal, dia itu termasuk orang yang doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seneng napa mboten Bu? Kagungan putra sing nek ndonga dikabulke Gusti Allah. Seneng mboten Bu? Ya jelas seneng sekali toh Bapak Ibu. Saya juga seneng alhamdulillah Bu, Bapak. Ini juga tahadis binikmah seperti Pak Kepala tadi nggih. Salah satu anak saya juga termasuk penghafal Al-Qur'an dan alhamdulillah juga diberi kenikmatan yang luar biasa. Itu S1 fast track itu percepatan gitu. Maksudnya ngerangkep kuliah S1 belum selesai sudah kuliah S2, biaya gratis Bapak Ibu. IJ untuk beasiswa yang jumlahnya juga tidak sedikit. Juga masih jadi asisten, bisa menjalankan. Jadi ketika anak-anak kita penghafal Al-Qur'an ini sepertinya itu jadi lapang. Kalau dinalar itu kan ndak sampai nggih Bapak Ibu nggih. Kalau dinalar itu orang tekan pikirane, nek ngalami piye? Wis kuliah S1, kuliah S2, iji asisten riset itu juga padha wong kerja Bapak Ibu. Bayarannya ya akeh. Ini bukan pamer. Seperti Pak Kakan tadi memotivasi Bapak Ibu jangan menyesal anak-anaknya jadi menghafal Al-Qur'an. Kok menyesal sih Bu? Diteruske maksud kula. Ya apalagi seperti yang dikatakan Pak Bapak akan Kemenak tadi, fasilitas bagi para penghafal Al-Qur'an sekarang ini banyak sekali. Jadi bejo nong donyane juga bejo nong akhirate. Itu harapan kita semua. Ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, oleh karena kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, anak punya kemauan, anak punya kemampuan. Tadi kan dikatakan tidak semuanya mau, tidak semuanya mampu. Bisa jadi bocahnya mampu tapi nggak mau. Bisa jadi anaknya mau tapi tidak mampu. Lah putra putri Bapak Ibu yang di sini itu diberi kemauan, duwe keinginan, juga diberi kemampuan. Ini orang tua harus bersyukur. Ya, syukur alhamdulillah. Oke, jadi apa yang telah dicapai di MTSN 3 Demak, monggo nanti sambil menunggu madrasah, karena di MTSN 3 Demak ini juga banyak anak yang diterima tanpa tes di boarding tahfidz
adem. Alhamdulillah. Jadi ini monggo sambil nunggu masuk sekolah di MAN, ini Bapak Ibu mendampingi anak, disemak, jangan sampai hafalan itu hilang. Karena anak saya yang kecil itu kalau di rumah bilangnya gini, Bu, kula niku nek teng griya apalan kula ambiar. Apa? Karena gangguannya banyak, ada TV, ada HP, kalau di pondok kan dibatasi. Lah ini semua saya serahkan kepada Bapak Ibu semua pendampingannya. Itu nggih Bapak Ibu. Untuk yang berikutnya saya ucapkan terima kasih kepada anak-anak yang telah berjuang dan juga kepada Bapak Ibu semua yang tentunya pembiayaan di boarding ini lebih mahal dibandingkan dengan yang non boarding. Karena apa? Di boarding itu kan memang ada kebutuhan-kebutuhan yang untuk pribadi. Bedanya hanya itu Bapak Ibu, yang secara keseluruhan yang non boarding dan boarding kan sama dapat biaya bantuan dari bos. Tapi yang untuk kepentingan pribadi anak, untuk makan, untuk minum, laundry dan sebagainya yang khusus untuk anak boarding memang butuh pembiayaan tersendiri. Kalau tidak ada bantuan dari Bapak Ibu semua memang tidak bakal bisa berjalan. Oleh karena itu Bapak Ibu saya ucapkan terima kasih dan saya mohon keikhlasan Bapak Ibu. Jika seandainya dari yang Bapak iurkan ada sisa-sisa, mungkin putrane jenengan ada libur, itu maame kan boten dipotong bayarnya nggih Bu nggih. Mungkin ada pembayaran apa yang sebenarnya anak sudah tidak di sini. Itu insya Allah semuanya masuk ke bendahara dan untuk kebutuhan-kebutuhan madrasah. Kan banyak sekali kebutuhan yang tak terduga. Delalah lampune mati, banyune mati dan sebagainya. Itu memang kita manfaatkan untuk itu. Sekali lagi Bapak Ibu saya ucapkan terima kasih dan saya mohon keikhlasan Bapak Ibu untuk apa yang telah Bapak Ibu berikan di madrasah. Semoga anak-anak kita bisa benar-benar menjadi hafid dan hafidhah yang insya Allah nanti di akhirat akan memasangkan mahkota kepada kita semua. Terima kasih dari saya, kiranya itu saya ucapkan terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.